tinggal bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, teman-teman yang hadir di sini sebagai live audience maupun teman-teman yang menyaksikan melalui siaran tunda dari Hokkaido sampai Kyushu, dari utara sampai selatan Jepang. Terima kasih atas kedatangan dan partisipasinya untuk mendengarkan forum dengar pendapat hari ini. Oke, izinkan saya untuk menyampaikan unek-unek saya mengenai PPI Jepang itu. PPI Jepang sebenarnya seperti apa sih? Makhluk apakah PPI Jepang? Saya beberapa waktu lalu melakukan perjalanan ke Kagoshima. Ya. Kemudian di sana saya berinteraksi dengan pelajar di Kagoshima, dan kebetulan mereka aktif di forum PPI Kagoshima. Memang saya tidak berbicara langsung dengan ketuanya dalam hal ini, karena memang ketuanya tidak jelas di sana, dan mereka intinya hanya paguyuban saja dan tidak ada ketuanya. Tapi yang jelas saya berbicara dengan mereka. Dalam satu kesempatan itu saya berbicara untuk menarik salah satu anggota PPI Kagoshima untuk ke PPI Jepang. Kemudian saya bertanya dalam kesempatan itu, Mas, kira-kira mau nggak bergabung ke PPI Jepang? Saya melihat seorang figur yang cukup aktif, cukup gesit, karena waktu itu kita melakukan acara rapat angklung, ya, yang akan diadakan PPI Kagoshima bekerjasama dengan warga sekitar. Tapi ada satu jawaban yang cukup membuat saya tersentak ketika dia menjawab bahwa, wah, bukannya saya ini sudah di PPI Jepang ya? PPI Kagoshima itu kan PPI Jepang. Nah, dalam satu sisi saya melihatnya betapa PPI Jepang tidak merata informasinya sampai wilayah-wilayah terpencil. Tapi di satu sisi yang lain saya melihat bahwa inilah bentuk PPI Jepang sebenarnya. Dia menganggap bahwa dengan berpartisipasi di PPI Komsat Kagoshima itu sebagai partisipasi aktifnya di PPI Jepang. Karena itulah memang ide dari PPI Jepang, karena kita aktif di PPI, bukan hanya aktif di PPI pusat, tapi aktif di PPI komisariat sekalipun sampai level terendah. Menurut ADRT, komisariat adalah level terendah PPI. Itu merupakan bentuk keaktifan kita di PPI Jepang. Karena itulah kita sebenarnya. PPI hanya dipisahkan melalui ADRT adalah pertama pengurus pusat, yang kedua koordinator daerah, dan berikutnya adalah Komsat. Dan sebenarnya Komsat inilah merupakan peluru-peluru dari PPI Jepang. Tanpa ada Komsat, maka PPI Jepang tidak ada. Nah, untuk ini saya juga menyampaikan suatu unek-unek saya yang lain, bahwa apapun yang akan saya sampaikan hari ini dalam bentuk visi misi program kerja itu hanya merupakan sebuah sampah kalau misalnya teman-teman tidak berkontribusi untuk menjalankan hal ini secara bersama-sama. Ini hanyalah sebuah proposal dari saya selaku pengurus dari pusat, pengurus PPI pusat, untuk menawarkan sebuah proposal kerjasama. Ini proposal kerjasama, dan imbalannya tentu saya tidak bisa memberikan imbalan dalam bentuk uang ataupun materi. Ini adalah kerja kita, kerja sukarela. Imbalannya adalah pahala. Ya, kalau saya menamakan ini jihad, maka ya teman-teman harus berjihad bersama saya. Konsekuensi teman-teman sudah membiarkan saya berada di forum ini, berarti teman-teman harus quote-unquote bekerja sama dengan saya. Saya kalau tidak seperti itu, maka saya berizinkan saya memberikan analogi yang lain. PPI Jepang tanpa kontribusi teman-teman itu hanya merupakan sebuah dandanan mahal yang menutupi tubuh yang ringkih. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya waktu itu pernah melihat, ya, di sebuah kereta ada seorang nenek-nenek dengan dandanan yang menor sekali. Dandanan menor, bibirnya warna ungu, rambutnya bercat warna-warni, terus bajunya sangat mahal menurut saya. Akan tapi dia berkali-kali mengelus dadanya, entah dia sakit asma atau sakit jantung. Yang jelas dengan dandanan menor itu dia menutupi tubuhnya yang ringkih sebenarnya. Sebenarnya saya bertanya-tanya, ini buat apa sih dia dandan mahal-mahal gitu? Buat apa dia memakai pakaian yang mahal sementara dia sedang sakit? Apa tujuannya? Dan itu yang sampai sekarang saya juga kalau misalnya teman-teman tidak membantu saya
dalam setahun ke depan, itu PPI Jepang tak ubahnya seperti nenek-nenek tua yang pakai dandanan menor tersebut, ya, yang punya dandanan mahal tapi tubuhnya sakit. Ini visi misi dan program kerja yang akan saya jalankan. Terus terang ini membutuhkan peran aktif teman-teman sekalian. Sebagaimana layaknya sebuah negara, kalau di negara kita ada presiden, ada gubernur, dan ada wali kota, maka kita juga seperti itu. Jadi kita berkoordinasi dalam rangka bekerja bersama-sama. Dalam hal ini saya membangun sebuah semangat otonomi daerah. Teman-teman baik di level Korda maupun Konsat bebas melaksanakan kegiatan masing-masing. Bebas melakukan kegiatan masing-masing. Akan tapi saya minta tolong, ada program-program dari PPI Jepang yang juga membutuhkan partisipasi aktif teman-teman sekalian. Tentunya kita akan membantu program-program apapun yang berada di level Korda maupun Komsat untuk mendapat bantuan baik dana maupun usaha-usaha kita untuk mencarikan dana dari pihak luar. Tentu kita akan melakukan itu karena semua berada dalam kerangka PPI Jepang. Akan tetapi tentu kita juga mengharapkan konsekuensi dari itu, yaitu bentuk kerjasama dan partisipasi aktif dari teman-teman. Selama ini yang saya lihat, dana menjadi faktor krusial bagi jalannya program-program baik di level pusat maupun daerah. Dan itu kalau kita usahakan bersama-sama, insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya. Kalau misalnya kita kerja tapi kerjanya terpisah, maka ya dalam satu kegiatan mungkin kita tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Intinya, kalau saya boleh mengambil sebuah analogi lagi, terlalu banyak orang yang berpikir itu sebuah kegiatan tidak akan terjadi. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyedikitkan, mengeliminir atau mengurangi usaha-usaha kita untuk berpikir, tapi menambah usaha-usaha kita untuk kerja. Terlalu banyak orang berpikir, itu akan memicu konflik. Tapi kalau misalnya kita bersama-sama bekerja, ya, dan menyerahkan tanggung jawab pada satu atau dua orang saja untuk berpikir, maka kita akan memakai dan menuai hasilnya, insya Allah. Nah, dalam forum ini juga izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua PPI Jepang sebelum disahkan nanti di forum kongres tanggal 30 November. Iya, ini dilatar belakangi oleh sebuah keragaman sosial, religi, dan etnis tradisi dari Indonesia yang kemudian bersumber dari akar sejarah yang sangat kuat. Keanekaragaman ini bukan merupakan sebuah hambatan tentunya, melainkan sebuah potensi yang mampu menjembatani untuk saling mengenal, memahami, dan bersinergi. Kesadaran kolektif ini merujuk pada sebuah buku Benedict Anderson berjudul Imagine Communities. Nah, dari sinilah dalam kerangka Imagine Community ini kita membentuk sebuah entitas berbangsa, entitas tunggal yang mampu menjadi rumah bersama bagi kita. Identitas kita adalah satu. Identitas kita adalah pelajar Indonesia. Indonesia tentunya telah belajar dari kegagalan berdemokrasi dan telah beranjak dari titik nadirnya. Kemajuan tersebut setidaknya dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi warga negara dalam berpolitik, pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan yang sehat, serta pembangunan sistem ketatanegaraan yang sudah mulai menemukan bentuknya. Indonesia bahkan kini menjadi negara terbesar ketiga di dunia, negara demokrasi terbesar ketiga dunia setelah India dan Amerika Serikat. Bahkan dalam beberapa kesempatan dalam forum-forum G20, Indonesia sudah digadang-gadang menjadi BRICS. Jadi kalau sebelumnya kita mengenal BRICS dengan I1, Brazil, Rusia, India, dan China, Indonesia sudah hampir masuk ke dalam forum itu juga. Jadi Brazil, Rusia, India, Indonesia, dan China. Karena memang Indonesia layak untuk itu. Nah, windows of opportunity-nya itu berada di tahun 2014 ke atas. Ya. Karena itulah wilayah abu-abu yang seharusnya kita isi. Bagaimana mengisinya? Bagaimana menjadikan Indonesia menjadi negara yang superpower? Bahkan dalam beberapa penelitian tahun 2030 atau bahkan lebih cepat lagi kita bisa menyamai Jepang, bahkan melampaui Jepang.
menyamai dan bahkan melampaui negara-negara maju. Bagaimana kita mencapainya? Tentu itu membutuhkan partisipasi aktif, tidak hanya para pemimpin-pemimpin kita, tapi juga partisipasi aktif para pelajar-pelajar yang sekarang berada di luar negeri. Karena dulu saya berdiskusi dengan Mas Kunta tentang betapa PPI itu telah berkontribusi dalam kemerdekaan bangsa kita. PPI dulu, ya, Muhammad Hatta Soekarno itu adalah anggota PPI, betul ya Mas Kunta ya? Dari PPI itulah kemudian Indonesia bisa merdeka. Nah, dari sini kita seharusnya memperoleh dan mengusahakan bentuk kemerdekaan yang lain. Kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan budaya, kemerdekaan sosial, kemerdekaan politik. Itu yang belum kita raih, dan itu yang akan kita coba kita raih bersama-sama melalui forum PPI Jepang. Dan lebih luas lagi, PPI dunia. Oke, saya langsung saja ke visi yang akan saya paparkan di sini. Visi saya adalah simple saja, terdiri dari 3 kata: bersama, bekerja, dan berkarya. Jelas visi tersebut harus dijabarkan dalam program kerja yang nantinya tentu akan saya jabarkan juga di sini. Intinya konsep program kerja ini mempunyai semangat dari 3 ide dasar. Yang pertama adalah PPI Jepang adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ini adalah prinsip demokrasi kebangsaan dari PPI. Semangat PPI ke depan adalah kebersamaan dan keterikatan antara masing-masing Korda dan Komsat. Dalam kebersamaan muncul saling percaya hingga akhirnya segenap jenjang pengurus PPI Jepang baik level pusat, daerah, dan komisariat akan bekerja dengan penuh keikhlasan. Intinya ikhlas kan? Kalau misalnya kita bekerja tapi tidak ikhlas, ya hasilnya tidak akan optimal. Intinya adalah kerja ikhlas. Ini kerja volunteer, Bung. Ini adalah kerja volunteer sekali lagi. Pekerjaan yang profesional akan membuahkan karya-karya yang inspiratif tentunya. Kontribusi pelajar tentunya tidak sebatas lingkup lokal Jepang, tapi juga harus mendunia dan memberikan pengaruh positifnya terhadap kemajuan bangsa. Dari situ saya punya misi. Secara umum PPI Jepang mempunyai 3 stakeholders. Yang pertama pelajar, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga bangsa Indonesia. Nah, sejatinya PPI Jepang merupakan pelayan dari ketiga komponen penting tersebut, sehingga misi dari PPI Jepang akan sangat terkait dengan kepentingan para stakeholders. Yang pertama, meningkatkan manfaat dan eksistensi PPI Jepang untuk pelajar Indonesia di Jepang. Yang kedua adalah menyediakan bantuan advokasi terhadap pelajar Indonesia di Jepang. Berikutnya adalah menjadikan PPI Jepang sebagai sarana membangun integritas moral, kredibilitas, kepemimpinan, dan kapabilitas intelektual profesional para pelajar Indonesia di Jepang yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa.